Halo Sobat Kredibel, perkenalkan saya Puja. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang buku kerja di dalam pelatihan kompetensi PBJ untuk PPK tipe C. Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu tugas PPK yaitu melakukan perencanaan PBJ. Nah, di dalam melakukan perencanaan ini terdapat salah satu langkah yaitu atau merupakan langkah awal yaitu diawali dengan identifikasi kebutuhan pengadaan. Pada kesempatan kali ini, nah eh, kita diberikan skenario di dalam menyusun identifikasi kebutuhan pengadaan. Skenario kali ini yaitu eh, seperti yang di sebelah ditampilkan eh, bahwa pemerintah Kota X, yaitu dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota X, akan melakukan kegiatan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil yang nanti kegiatan ini akan disebar di 10 kecamatan di Kota X tersebut. Nah, setelah diketahui dari data yang sudah ada bahwa total dari peserta tersebut yaitu 2.100 orang ibu hamil. Nah, rencananya pelaksanaan kegiatan ini akan dilaksanakan pada 18 Mei 2024, yaitu selama satu hari dengan melibatkan Ikatan Bidan Indonesia. Di samping itu pula, Kepala Dinas Kesehatan Kota X telah menetapkan tim penyelenggara swaklola yang meliputi tim persiapan dan tim pengawas. Begitu pula dari Ikatan Bidan Indonesia Kota X tersebut juga telah menetapkan tim swaklola yang sudah terdiri dari ketuanya dan berikut anggota-anggotanya. Dalam skenario tersebut, eh, kegiatan penyuluhan itu memerlukan kegiatan pengadaan yang melalui penyedia. Nah, di sini terdapat dua kegiatan pengadaan, yaitu yang pertama, penyediaan jamuan kegiatan berupa kudapan atau snack dan makan siang untuk ibu hamil yang merupakan peserta kegiatan penyuluhan dengan anggaran sebesar 140 juta yang berasal dari DPA Dinas Kesehatan Kota X tersebut. Yang kedua, yaitu pengadaan jasa konsultasi perorangan untuk penyusunan atau pembuatan modul tentang pencegahan stunting bagi ibu hamil. PPK Dinas Kesehatan Kota X tersebut juga dibantu staf yang telah melakukan identifikasi kebutuhan dan analisa pasar yang diperlukan untuk menyusun spesifikasi teknis dan harga perkiraan penyedia serta KAK jasa konsultansi perorangan tersebut. Nah, dari kegiatan itu atau dari analisa pasar tersebut terdapat informasi yang didapatkan sebagai berikut. Nah, dalam pengadaan penyediaan jasa catering makan minum, nah di sini ada memiliki beberapa syarat, yaitu pertama untuk makan siang berupa nasi kotak yang terdiri dari menu makanan sehat, nasi berat 100 gram, sayuran berkuah, lauk hewani, yang lauk hewani itu terdiri dari ikan, ayam, sapi halal minimal 100 gram, kemudian lauk nabati, tempe, tahu, bakwan sayur, pergedel, dan berisi buah-buahan seperti pisang atau jeruk ataupun semangka. Kemudian kudapan atau snack terdiri dari 3 jenis, yaitu terdiri dari yang manis, asin, dan juga yang direbus. Dan air mineral berukuran 300 ml. Begitu pula dengan kemasan berupa box yang tahan air. Yang kedua yaitu syaratnya pengiriman makanan dilakukan maksimal 30 menit sebelum jadwal pemberian makan siang dan kudapan snack. Di mana kudapan atau snack pagi itu akan dilaksanakan di jam 10 dan makan siangnya di jam 12 WIB. Yang ketiga yaitu 1 orang petugas catering standby
saat pembagian kudapan maupun makan siang di setiap lokasi kegiatan, yaitu jadi petugas catering ini berada di masing-masing kecamatan atau di 10 kecamatan tersebut. Nah, yang keempat, eh, SSH atau SAS tahun 2024 ini sudah berdasarkan SK Gubernur untuk makan minum ini untuk nasi kotak di dalam SK Gubernur tersebut dengan harga 50.000 per porsinya, kemudian kudapan atau snack yang isi 3 dan berisi air mineral 300 ml itu dengan harga 25.000 per porsi. Yang nomor 5 yaitu terdapat pula bahwa kontrak-kontrak di tahun sebelumnya atau di tahun 2023 sudah pernah dilaksanakan, yaitu bahwa nasi kotak seharga 44.000 per porsi, kemudian kudapan atau snack seharga 22.500 per porsi. Nah, dari harga-harga yang sudah ditetapkan ataupun dari kontrak sebelumnya ini, harga-harga tersebut sudah termasuk dengan meliputi pajak yang 11%, pajak PPN, kemudian sudah termasuk jasa pelayanan petugas catering dan juga termasuk ongkos kirim. Nah, dari PPK dari hasil pengumpulan data dalam katalog elektronik maupun toko daring didapatkan bahwa CPA dengan harga 50.000, kudapannya 25.000, kemudian ada CPB dan CPC. Seperti data yang tampil di sebelah. Kemudian selain itu pula yang di atas, didapatkan pula data penawaran dari pelaku usaha catering di kota X, yaitu terdapat CPD dan CPE. Kemudian yang kedua yaitu pengadaan jasa konsultasi perorangan untuk penyusunan modul pencegahan stunting bagi ibu hamil. Nah, yang pertama yaitu hasil pekerjaan konsultan perorangan akan digunakan sebagai bahan penyuluhan pada kegiatan penyuluhan pencegahan stunting pada ibu hamil di minggu kedua bulan Mei tahun 2024. Kemudian yang kedua, output yang dibutuhkan dari konsultan perorangan tersebut berupa penyusunan modul penyuluhan pencegahan stunting pada ibu hamil meliputi pemberian ASI eksklusif pada bayi hingga berusia 6 bulan, kemudian memantau perkembangan anak dan membawa ke posyandu secara berkala, mengkonsumsi secara rutin tablet tambah darah, serta memberikan MPASI yang bergizi dan kaya protein hewani untuk bayi yang berusia di atas 6 bulan. Ketiga, anggaran untuk konsultan perorangan tersebut diperkirakan yaitu 30 juta dan bersumber dari DPA Dinas Kesehatan Kota X tahun 2024. Dan pelaksanaannya akan dilaksanakan pada pertengahan Januari sampai dengan pertengahan Maret 2024. Kemudian yang keempat, kualifikasi konsultan perorangan tersebut yaitu yang pertama, pendidikan minimal S1 ahli gizi. Kemudian yang kedua yaitu memiliki pengalaman sejenis minimal sebanyak 2 kali. Oke, dari skenario yang sudah diberikan tadi, mari kita akan menyusun tentang buku kerja, yaitu yang pertama yaitu POM identifikasi kebutuhan pengadaan. Nah, diketahui bahwa dalam pengerjaan tugas kali ini kita sudah diberikan template untuk formulir pertanyaan identifikasi kebutuhan pengadaan yang seperti tampil di depan, dan POM tersebut berisi beberapa pertanyaan untuk mengetahui tentang pelaksanaan kegiatan dari penyuluhan tersebut. Yang diketahui bahwa pemerintah daerahnya di sana adalah pemerintah kota X, kemudian satuan kerjanya Dinas Kesehatan Kota X, kemudian program penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil, kemudian nama atau jenis kegiatan penyediaan jasa catering, makan minum, kegiatan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil. Kemudian output yang dihasilkan yaitu catering makan minum. Jadi penyediaan makan minum untuk kegiatan penyuluhan. Jenis kebutuhannya yaitu merupakan
jasa lainnya, pengadaan jasa lainnya. Kemudian dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, yang pertanyaan pertama yaitu macam atau jenis jasa lainnya yang dibutuhkan. Nah, dalam kegiatan penyuluhan ini bahwa yang di jenis jasa lainnya yang dibutuhkan yaitu penyediaan jasa catering, makan minum, kegiatan penyuluhan berupa makan siang dan kudapan atau snack selama 1 hari. Kudapan atau snack ini dengan ketentuan yang satu yaitu terdiri dari 3 jenis, manis, asin, dan yang rebus. Kemudian terdapat air mineral ukuran 300 ml. Ketentuan yang kedua yaitu kemasan berupa box yang tahan air. Kemudian yang ketiga, pengiriman dilakukan maksimal 30 menit sebelum jadwal pemberian kudapan, yaitu jam 10 WIB. Kemudian untuk makan siang, yaitu terdiri dengan ketentuan, satu, yang pertama, nasi kotak yang terdiri dari menu makanan sehat, seperti nasi berat 100 gram, sayuran berkuah, lauk hewani, ikan, ayam, ataupun sapi halal, minimal dengan berat 100 gram, kemudian lauk nabati, seperti tempe, tahu, bakwan sayur, ataupun perkedel, dan juga berisi dengan buah-buahan seperti pisang, jeruk, maupun semangka. Ketentuan yang kedua untuk makan siang yaitu kemasan berupa box yang tahan air seperti kudapan atau snack di atas. Kemudian yang ketiga yaitu pengiriman dilakukan maksimal 30 menit sebelum pemberian makan siang yaitu jam 12 WIB. Nah, di sini juga keterangan bahwa pengadaan ini dilaksanakan melalui swakelola. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, apa fungsi dan manfaat dari jasa lainnya tersebut? Nah, fungsi dan manfaat dari jasa lainnya ini adalah untuk mendukung, jelas untuk mendukung kelancaran berjalannya kegiatan, menyediakan makan minum, kegiatan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil selama 1 hari di 10 kecamatan di kota X tersebut. Kemudian kita masuk ke pertanyaan yang ketiga, target dan sasaran yang diharapkan. Nah, dalam kegiatan penyuluhan ini bahwa yang merupakan target itu adalah target dan sasarannya itu tersedianya makan minum bagi peserta, dalam hal ini ibu hamil ya, sebanyak 2.100 orang, 2.100 paket yang tersebar di 10 kecamatan. Nanti yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2024 selama 1 hari. Dengan rincian sebagai berikut, seperti yang sudah tertera di layar. Kemudian kita masuk kepada pertanyaan yang keempat. Kapan jasa lainnya tersebut harus diadakan atau dilaksanakan? Nah, di sini jawabannya adalah sesuai skenario bahwa pengadaan jasa catering, proses pengadaan jasa catering jelas diadakan sebelum tanggal 18 Mei 2024. Kemudian pelaksanaan jasa catering makan minum ini seperti yang sudah direncanakan bahwa dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2024 selama 1 hari. Nah, di sini keterangan diberikan bahwa kudapan atau snack dikirim paling lambat 30 menit itu, jadi jam 9.30 WIB sudah harus berada di tempat. Dan makan siang berupa nasi kotak atau paling lambat dikirim pukul 11.30 WIB. Nah, kita masuk ke pertanyaan yang kelima. Siapa yang menggunakan atau mengelola jasa lainnya tersebut? Tentu yang menggunakan atau mengelola jasa lainnya itu adalah Dinas Koperasi Kota X, khususnya tim penyelenggara swakelola, penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil di 10 kecamatan. Masuk ke pertanyaan keempat, yaitu terdapat pengadaan jasa lainnya sejenis pada kegiatan lain. Nah, dalam skenario tersebut tidak dijelaskan secara rinci bahwa terdapat kegiatan yang lainnya ataupun tidak. Ya, jadi pada kesempatan ini saya asumsikan bahwa tidak terdapat pengadaan jasa lainnya yang sejenis, sehingga jawaban di sini adalah tidak. Kemudian nomor 7, indikasi konsolidasi atas pengadaan jasa lainnya.
Nah, karena asumsi tadi bahwa tidak terdapat kegiatan yang lainnya, tentu untuk kegiatan konsolidasi jelas tidak ada di sini. Namun jika ada ketentuan bahwa ada kegiatan lain yang sejenis, tentu indikasi konsolidasi bisa terdapat atau dapat dilakukan. Namun pada kesempatan ini tidak terdapat indikasi konsolidasi. Kemudian pertanyaan yang nomor 8. Apakah jasa lainnya tersebut dibutuhkan untuk menunjang kegiatan yang bersifat rutin? Nah, karena hal ini merupakan kegiatan yang sewaktu-waktu ataupun tidak rutin dilaksanakan, tentu eh, dalam kali ini kesempatan ini bahwa jasa lainnya ini tidak dibutuhkan untuk menunjang kegiatan yang bersifat rutin. Kecuali mungkin di kesempatan-kesempatan berikutnya bahwa kegiatan penyuluhan ini merupakan atau dijelaskan di dalam skenario merupakan kegiatan yang sifatnya rutin dilaksanakan setiap tahun, bisa saja jadi kegiatan ini merupakan mendukung atau menunjang, dibutuhkan untuk menunjang kegiatan yang bersifat rutin. Kemudian kita masuk ke dalam pertanyaan nomor 9, berapa lama waktu yang diperlukan untuk melaksanakan atau pengadaan jasa lainnya? Nah, dalam kesempatan ini waktunya kisaran 1 bulan. Kemudian nomor 10. Pertanyaan nomor 10. Terdapat pelaku usaha yang dinilai mampu memenuhi syarat. Nah, seperti yang terdapat di dalam skenario bahwa di sana di dalam e-katalog atau katalog elektronik maupun toko daring terdapat beberapa penyedia atau dari CPA, CPB, CPC, dan kemudian terdapat penawaran dari CPD dan CPE. Jadi sudah tentu bahwa pelaku pengadaan atau penyedia yang akan menjadi penyedia untuk pengadaan jasa catering makan minum dalam kegiatan penyuluhan ini tentu banyak atau ada. Nah, itu jawaban untuk pertanyaan 10 yaitu ya, yaitu dan yang dipilih di sini adalah pelaku usahanya yaitu yang pertama CPA, kemudian CPD dan CPE. Nah, kenapa CPA D ini masuk dan CPB dan CPC tidak masuk? Nah, karena sesuai dengan ketentuan yang sudah uh, ditayangkan di skenario, yang ketentuan yang sudah di skenario, di sana ada penetapan SK Gubernur tentang harga satuan dan kemudian dari menginjak ke yang pengadaan-pengadaan kontrak sebelumnya. Jadi di sana dilihat bahwa ketentuan harganya sudah ada. Nah, tentu dari CPB dan CPC itu karena harga yang dimiliki di sana melebihi dari ketentuan yang sudah ada. Kemudian yang nomor 11 yaitu berapa tenaga yang diperlukan untuk pengadaan jasa lainnya. Nah, dalam pelaksanaan eh, pelaksanaan jasa catering ini diharapkan dalam skenario tersebut yaitu terdapat 1 orang petugas catering yang standby di masing-masing tempat atau di setiap lokasi eh, kegiatan. Kemudian yang nomor 12 pertanyaannya itu perkiraan biaya. Nah, sesuai yang sudah dicantumkan di dalam skenario bahwa perkiraan biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini yaitu senilai 140 juta rupiah. Nah, sekian yang dapat kami sampaikan dalam eh, tugas materi identifikasi kebutuhan pengadaan. Sekian dan terima kasih.